Semangat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa di pagi yang indah ini dalam saat teduh dengan Rehat edisi Kamis 28 Mei 2020. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Dari Keluaran 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami dipersekutukan pagi ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjiwai dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Kudus karena dikuduskan. Maindan Belanda di Pamaindan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berada di padang gurun Sinai pada bulan ketiga. Ayat 1 bacaan kita. Musa menerima firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa mereka telah melihat perbuatan-perbuatan besar Allah di depan mata mereka, serta menuntun orang Israel sampai di Gunung Sinai. Ayat 3-4 bacaan kita. Tuhan mengingatkan kembali perintahnya kepada bangsa Israel, bahwa jika mereka berpegang pada perjanjiannya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan di antara segala bangsa. Sebab dialah yang empunya seluruh bumi. Ayat 5 bacaan kita. Bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam Tuhan dan bangsa yang kudus. Ayat 6. Musa segera menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel dengan memanggil para tua-tua bangsa Israel serta menyampaikan segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 7 bacaan kita. Seluruh bangsa itu merespon firman dan menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan
akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan. Ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal supaya dapat didengarkan oleh bangsa Israel bahwa Tuhan berbicara dengan Musa dan supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa. Ayat 9. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan cara apa kita merespon kebaikan Tuhan dalam perjalanan keseharian kita? Firman Tuhan menegaskan bahwa hendaklah kita terus menjaga kekudusan hidup, sebagaimana firman Tuhan kepada umat Israel untuk selalu menjaga kekudusan hidup. Tuhan menghendaki agar cara kehidupan kita setiap harinya selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami pagi ini dalam saat teduh. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami, sebagaimana yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai respon terhadap seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya kami dimampukan mewujudkannya. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan, dengan segala pekerjaan kami, pelayanan kami, tanggung jawab kami. Mari Tuhan, Engkau bersama dengan kami, tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mampu berjalan pada kebenaran-Mu dalam mengangkat setiap pekerjaan, pelayanan, tugas dan tanggung jawab kami. Berkati dan lindungi anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan mereka, dalam menggapai cita-cita mereka. Biarlah Tuhan bersama dengan mereka. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami Tuhan, Engkau juga tuntun, Engkau juga peliharakan dan lindungi dalam segala perjalanan kehidupan mereka. Bapa, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, rencana-rencana kami. Tuhan campur tangan di dalamnya, memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan membuahkan hasil untuk kami pakai dalam kehidupan ini memuji memuliakan nama-Mu, dan kami pun menjadi saluran berkat. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuntun dan arahkan mereka selalu dalam kehidupan ini. Kuatkan, kokohkan mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk mengatasi COVID-19. Karena itu beri kesabaran untuk menanti waktu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa, berkati majelis gereja-Mu. Berkati akan pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah mereka boleh mewujudkan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Pelayanan kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kiranya jemaat-Mu merespon dengan baik dan turut ambil bahagian dalam kebaktian rumah tangga, sekalipun itu harus dilakukan di rumah masing-masing. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan pemuda-pemudi-Mu. Berkati, tuntun mereka, arahkan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa muda mereka dan menggapai cita-cita mereka dimanapun mereka berada, baik yang di kota Bontang pun di luar kota Bontang. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak Benyamin Kurapak atau Bapak Joni yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka.
Para janda, duda, anak yatim, dan piatu orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, khususnya Kota Bontang yang kami cintai ini. Pulihkan kami dari COVID-19 Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan arahkan kami semua, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini, memaknai kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Sahuti kami, karena kami datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, dan bekerja hari ini. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.